Acara ini dipersembahkan oleh warga Palestina berlarian saat granat dilepaskan hingga membuat para jemaah yang sedang bersiap untuk melaksanakan sholat menjadi panik dan berhamburan keluar kompleks Masjid Al-Aqsa. Media Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel mencegah ratusan jemaah memasuki halaman Masjid Al-Aqsa dengan menembakkan granat serta gas air mata. Laporan media menandai pertama kalinya sejak 1967 sholat Idul Fitri tidak diadakan di dalam kompleks masjid. Polisi Israel hingga kini tidak memberikan komentar terkait pembatasan serta gangguan terhadap warga Palestina yang melangsungkan sholat Idul Fitri. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Zionis Israel membubarkan warga Palestina saat memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Informasi tadi juga menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menginformasikan berita lainnya. Satu jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Saya Cikal Multazam, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Iran menghujani Israel dengan serangan rudal tanpa henti. Rudal tersebut menghantam kilang minyak besar di Haifa, Israel. Rudal Iran menghantam kilang minyak Israel di Haifa. Video amatir merekam puluhan rudal yang melayang jatuh dari langit. Hantaman rudal membuat fasilitas minyak milik Zionis itu hancur. Asap tebal mengepul di kilang minyak milik Israel yang terkena pecahan rudal milik Iran. Meski sempat mengakibatkan pasokan listrik terputus, namun Israel mengklaim serangan tidak menimbulkan kerusakan signifikan di kilang tersebut. Garda Revolusi Iran sebelumnya mengklaim targetkan sejumlah lokasi di Israel, mulai dari kilang minyak di Haifa, Asdod, hingga target-target militer dan keamanan. Pemirsa, satu jet tempur F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran berhasil menyerang jet senilai 100 juta dolar Amerika Serikat tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot mendarat dengan selamat. Pemirsa, pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika Serikat, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan.
Video menegangkan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel yang menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meski berhasil melompat menyelamatkan diri akibat serangan ini, jurnalis tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Pasca serangan rudal Israel yang menghantam jurnalis Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Oded Joseph, duta besar Israel untuk Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Oded Joseph untuk meminta keterangan terkait serangan rudal yang mengenai jurnalis media Rusia. Sebelumnya, Kemenlu mengutuk Israel atas serangan yang jelas-jelas mengenai jurnalis. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Rusia tidak memberikan komentar apapun pasca pertemuannya dengan Kementerian Luar Negeri Rusia. IDF jet hit RT's journalists in Lebanon. Who's going to be carrying the investigation? Thank you very much. Thank you. Pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. 1 orang dilaporkan menderita luka serius. IDF jet hit RT's journalists in Lebanon. Iran di Jal Julia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tangkap darurat berkumpul di lokasi kejadian. 1 orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya, pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Dalam serangan ini, pemirsa, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Fadeg Sadek 4 yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari Kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan ini melibatkan 4 rudal Khorramshahr bersama dengan beberapa rudal seperti Qadr, Emad, dan Khaybar Shekan. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Iran. CENTCOM merilis serangan yang menargetkan pangkalan laut Angkatan Laut Iran, namun tanggal dan lokasi pasti serangan belum dipastikan. Amerika Serikat mengklaim serangan mereka telah menghancurkan lebih dari 100 aset Angkatan Laut Iran. Serangan terbaru ini menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada akhir Februari lalu.
Hal ini menyebabkan Iran menutup Selat Hormuz yang berdampak lumpuhnya pasokan minyak dunia. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem organisasi dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapi. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Latihan ini membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur. Ketegangan Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin mencekam hingga menewaskan pejabat tinggi Ali Larijani, salah satu tokoh negosiator damai Iran Amerika Serikat. Namun sebelum kesepakatan damai terwujud, Amerika Serikat dan Israel membombardir Iran. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat Israel mencapai puncaknya dengan serangkaian serangan yang menargetkan pejabat tinggi keamanan dan juru runding Irak. Salah satunya Kepala Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel pada pertengahan Maret 2026. Ali Larijani adalah sosok yang penting bagi proses perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, ia salah satu tokoh sentral pembicaraan damai Iran-Israel. Bahkan disebutkan pemerintah Iran sempat bersedia menghentikan pengayaan uranium. Namun sebelum kesepakatan damai terwujud, Israel dan Amerika Serikat tiba-tiba menyerang Irak. Tidak hanya mengubur dialog diplomatik kedua negara, Israel memang menginginkan perang berkobar di Timur Tengah. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kontraterorisme Amerika Serikat, Joe Ken mengungkapkan bahwa mendiang Kepala Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Hal tersebut diungkapkan Ken saat berdialog dengan komentator konservatif Tucker Carlson. Killed, Ali Larijani, who was a negotiator, who was eager to get us. And if you give the IRGC a reason to take more control, and they get support from the people, because again, you kill off the Ayatollah, they can say, "Hey, the last guy was too moderate. Look at what it got us. Like, give us more control." I get it. And the Iranian people are going to be like, "Well, actually, yeah, I don't like getting bombed by the Americans and the Israelis. Maybe we do need to listen to them." Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menyampaikan keterangan pers. Netanyahu meyakinkan publik bahwa dirinya masih hidup. Welcome to the foreign press. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Sebelumnya, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan.
Publik menemukan berbagai kejanggalan mulai dari jari yang berjumlah 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Pemirsa, perayaan Malam Takbiran digelar secara meriah di Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga memadati kawasan Jalan Diponegoro atau di sekitaran Gedung Sate Kota Bandung untuk memeriahkan acara yang digelar Festival Beduk yang menampilkan kolaborasi seni budaya khas Sunda dan religi. Puluhan kelompok pemukul beduk dari Jawa Barat nampak antusias meramaikan acara tahunan ini. Acara direncanakan berlangsung hingga tengah malam nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana Lebaran di Mekah, Arab Saudi, ada Kimberly Riders yang saat ini berada di Arab Saudi. Sementara untuk mengetahui suasana malam di takbiran di Bandung, Jawa Barat, ada rekan kami, jurnalis iNews, Ervan David. Kita ke Kimberly terlebih dahulu di Arab Saudi. Kimberly, bisa berbagi, sebelumnya terima kasih ya sudah mau bergabung bersama kami dan bisa diceritakan bagaimana suasana Lebaran di Arab Saudi, Kimberly. Assalamualaikum, Cikal. Aku sekarang bukan lagi di Mekah sebenarnya, lagi di Madinah ini. Tadi pagi benar-benar rame banget ya. Pas sholat Id itu sampai di depan hotel tuh penuh sekali. Terus setelah itu sholat Jumatnya juga lumayan penuh. Tapi sekarang kayaknya nggak tahu ya, mungkin orang-orang udah pada ke keluarga mereka masing-masing, jadi pas sholat asar tidak sepenuh apalagi pas sholat Id tadi pagi sih, itu benar-benar penuh sekali. Lalu bagaimana di sana merayakan bersama keluarga juga, lalu bagaimana komunitas warga Indonesia di sana dalam merayakan Idul Fitri di sana, Kimberly? Alhamdulillah di sini ya, namanya juga di kota Rasul, kota yang sangat peaceful, sakinah sekali. Peaceful semuanya, tidak hektik seperti di Mekah ya kayaknya ya. Cuman Masya Allah banget deh di sini. Aku bareng sama keluarga dan teman-teman juga, ada beberapa yang ikut datang. Dan ya kita bisa merasakan alhamdulillah suasana yang sangat berbeda di sini. Tadi saya tangkap ya, Kimberly bilang suasana yang sangat peaceful di sana, tapi di tengah juga mungkin ada isu yang cukup menguat di Timur Tengah. Apakah juga sempat terpengaruh suasana di sana atau sama sekali tidak ada ketegangan sama sekali di sana? Alhamdulillah tidak sama sekali ya sebetulnya ya. Kalau di Mekah, di Madinah kita tidak merasakan sama sekali. Alhamdulillah banget. Semua bisa beribadah dengan sangat khusyuk di sini. Tapi ada beberapa tempat seperti mungkin di Jeddah dan tempat-tempat turis destination yang lainnya ya, mungkin di sekitar Arab Saudi
yang mereka sendiri memang merasakan sih, orang-orang yang memang tinggal di sana dan kerja di kayak di tourism industrinya, mereka sendiri merasakan kalau sekarang ini mereka tidak terlalu banyak turis yang datang. Jadinya ya karena ada canceled flights lah, atau orang-orang juga takut datang ke sini. Tapi alhamdulillah di tempat-tempat beribadah masih sangat-sangat full sekali. Tapi waktu berangkat itu Kimberly, apakah memang sudah ada isu ketegangan? Lalu apa sebetulnya yang menguatkan Kimberly akhirnya tetap berangkat untuk umrah? Banyak sih sebenarnya yang mempertanyakan, lo masih jalan nih, masih mau pergi nih, aman nggak di sana? Cuman aku kembalikan lagi semua kepada Allah ya. Aku tuh ngerasa benar-benar tuh yang kayak, kalau memang flight aku nanti tiba-tiba di cancel, atau mungkin visanya nggak turun, atau ada permasalahan apapun yang akhirnya kita tidak jadi berangkat, ya itu emang udah ketentuan dari Allah banget gitu. Tapi alhamdulillah semua diperlancarkan. Di sini juga nggak ngerasain sama sekali ya, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah bisa ngerasain jadinya 10 malam terakhir Lailatul Qadar di sini, dan juga sholat Id di sini juga. Masya Allah, ini kalau umroh di Ramadan itu kan begitu spesial ya. Apa yang dirasakan Kimberly khususnya di momen seperti ini? Seru sih, Masya Allah banget, pokoknya seru di sini. Apalagi ada bareng sama keluarga dan beberapa teman-teman juga. Jadi rame, peaceful, bisa juga lebih fokus dengan beribadahnya juga. Senang banget pokoknya. Oke, untuk kedepannya agenda sisa apalagi yang mau dijalani? Apakah kembali ke beberapa situs mungkin, atau kembali ke Mekah, atau nanti dari Madinah langsung kembali ke tanah air? Kita udah awalnya kita dari Mekah dulu tuh beberapa hari, habis itu di Madinah. Aku beberapa hari lagi aku kembali lagi ke tanah air. Oke, jadi selama ini bisa dipastikan ya ibadah semua berjalan dengan lancar, mulai dari Mekah sampai dengan Madinah, tidak ada halangan yang menghambat jalannya ibadah Kimberly di sana. Alhamdulillah, so far so good. Alhamdulillah. Baik, Kimberly, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tapi kita akan ke rekan Ervan David terlebih dahulu di Bandung. Ervan, bagaimana kondisi malam takbiran di Kota Bandung? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Menjelang Idul Fitri, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar festival beduk di kawasan Jalan Diponegoro, atau tepat saya melaporkan saat ini di depan Gedung Sate atau kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan puluhan peserta dari berbagai daerah memeriahkan acara festival beduk, baik dari OPD pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari para pelaku seni yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan di samping itu, acara ini juga mengundang ratusan masyarakat yang melintas hanya untuk melihat para peserta memainkan beduk-beduk yang ada di kawasan Jalan Diponegoro ini. Dan nantinya seluruh peserta akan dinilai oleh juri untuk mendapatkan hadiah menarik dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan acara ini juga digelar secara rutin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyambut Idul Fitri pada esok hari. Dan acara ini tadi dimulai pada pukul 19.30 hingga pukul 1 dini hari nanti. Dan hingga saat ini semakin malam, kondisi yang ada di festival beduk ini semakin ramai oleh masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Diponegoro ini. Demikian, Cikal. Baik, cukup semarak dan juga meriah situasi di Kota Bandung. Terima kasih Ervan atas laporannya, dan sebelumnya ada Kimberly Rider yang juga sudah berbagi informasi dan cerita bersama kami di iNews Prime. Sekali lagi terima kasih Kimberly dan juga Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tradisi mudik identik dengan masyarakat Indonesia, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri. Perjalanan mudik yang cukup jauh, pemudik harus menjaga kondisi baik kendaraan maupun tubuh agar mudik berjalan lancar sehingga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta.
Pemirsa, saat ini saya berada di ruas tol Cipali, Jawa Barat, dan kondisi arus mudik pada hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan sehingga lalu lintas terlihat padat. Nah, bagi Anda yang berada di perjalanan, pastikan kondisi kendaraan Anda baik, kondisi tubuh sehat, dan jika merasa lelah, Anda disarankan untuk berhenti di rest area terdekat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, saya penasaran apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan juga tips mudik yang aman dan juga nyaman. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan pemudik yang ada di sini terkait hal itu. Ini juga kondisi lalu lintas juga udah padat, udah mulai ramai. Pasti Mas dan Mbaknya ada persiapan dan juga tips mudik yang nyaman nih. Boleh dong? Yang pastinya cek kondisi kendaraan, pastiin kondisi tubuh kita supaya tetap sehat. Kebetulan kita juga udah merasa lelah, jadi sekarang kita ini lagi di rest area, lagi istirahat. Sebelumnya kan Mbak tahu ya, selama di perjalanan badan kita tuh jadi gampang capek. Jadi biasanya kita tuh pilih air yang jelas kandungan mineralnya. Jadi biar kebutuhan kandungan mineral di tubuh kita tuh tetap terpenuhi. Nah, ini nih Pak yang gak kalah penting, rasa segernya tuh beda. Jadi lebih banyak deh minumnya. Ya pemirsa, itu dia tadi tips nih perjalanan mudik yang aman dan juga nyaman. Ternyata ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan kondisi kendaraan Anda baik, pastikan kondisi tubuh sehat, kemudian juga pastikan Anda membawa bekal yang cukup nih selama perjalanan. Kemudian perhatikan kebutuhan mineral di dalam tubuh Anda terpenuhi selama perjalanan. Pastikan Anda memilih air minum yang jelas kandungan mineralnya agar badan terasa lebih enteng sehingga perjalanan mudik terasa lebih nyaman sampai tujuan. Dari KM 166 Cipali, saya Hadisti Arifah dan juru kamera Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah menangis di kantor polisi setelah terpisah dari orang tuanya saat mudik di Ciawi. Beruntung polisi bergerak cepat dan berhasil mempertemukan kembali keduanya. Makan sendiri ya. Tangis bocah ini pecah di dalam kantor Polsek Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sang bocah terlihat lemas, bahkan menolak makan karena terus mencari keberadaan ayahnya. Petugas berusaha menenangkan sekaligus mengajak bicara untuk mengetahui identitas dan asal-usulnya. Peristiwa terjadi saat sang anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis bersama ayahnya. Diduga karena kelelahan, ayahnya tanpa sadar meninggalkan anak yang tertidur pulas di motornya. Warga yang menemukan anak tersebut segera melapor ke polisi dan polisi langsung membawa anak ke Mapolsek sambil melakukan pencarian. Setelah menyisir lokasi, polisi menemukan seorang pria yang tertidur di depan rumah warga sekitar 200 meter dari lokasi motor dan anak ditemukan. Dan benar saja, pria tersebut adalah ayah dari anak yang terpisah. Suasana haru tak terelakkan saat keduanya dipertemukan. Sang anak langsung memeluk erat ayahnya. Mereka ini ikut mobil tantenya dari Lampung, Raja Basa. Nah, ke Bandung. Dari Bandung, naik motor bersama dengan bapaknya dan dia posisi di depan. Bapaknya yang bawa motor. Nah, si anak ini tidur di dashboard motor. Tahu-tahu terbangun di wilayah kita, di wilayah Ciawi, yaitu di lingkungan Perum Saga. Bangun, motor sudah di pinggir, terus bapaknya nggak ada. Akhirnya nyari-nyari, nggak ada, bapaknya nangis. Nah, akhirnya ketemu sama kita, sama warga juga, akhirnya diamankan, dibawa ke Polsek. Polisi mengimbau para pemudik agar tidak memaksakan diri saat lelah dan selalu memastikan keselamatan anggota keluarga selama perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, parade beduk, pawai obor hingga pertunjukan lampu hias memeriahkan acara Car Free Night di Jakarta untuk merayakan malam takbiran jelang Lebaran 2026.
Berlangsung di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Sudirman, Jakarta. Acara Car Free Night diselenggarakan untuk merayakan malam takbiran jelang perayaan Lebaran 2026. Selain dimeriahkan parade 1000 beduk, acara ini juga diramaikan 5.000 peserta pawai obor elektrik dan pertunjukan lampu hias. Bertajuk Eid Mubarak, Jakarta Rhythm Fountain dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia dan berlangsung dari pukul 8 hingga 10 malam. Dan untuk mengetahui suasana malam takbiran di Jakarta, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Selena Yahya. Selamat malam Selena, bagaimana suasana malam takbiran di Jakarta? Bang. Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Saat ini sudah berlangsung akan diadakannya doorstop dengan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kegiatan Festival Beduk hari ini. Dan sebentar lagi preskon akan segera dimulai. Untuk selanjutnya akan saya kabarkan selanjutnya. Begitu Cikal. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada malam hari ini menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan komunikasi dengan rekan Selena yang kegiatannya sudah berlangsung di Jalan MH Tamrin untuk merayakan malam takbiran Lebaran di Jakarta. Pemirsa, pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan esok hari di Masjid Istiqlal dipastikan akan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026 di Masjid Istiqlal akan dilakukan mulai pukul 7 pagi. Khatib yang akan bertugas dalam pelaksanaan Salat Idul Fitri yakni Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Nur Hadi Hasan, dengan tema kemenangan Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar juga dipastikan pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan Duta Besar Negara Sahabat. Nasaruddin Umar berharap masyarakat dapat datang lebih awal dengan tertib agar ibadah berjalan khusyuk dan lancar. Dengan mengusung tema kemenangan Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu para pengunjung yang menghimbau supaya lebih awal karena begitu padatnya dan animo masyarakat untuk datang ke Masjid Istiqlal. Tapi yang pasti besok insya Allah di sini Wakil Presiden bersama pejabat tinggi negara banyak sekali yang akan melaksanakan salat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tak akan gelar open house di hari Idul Fitri 2026. Sebelumnya Presiden Prabowo meminta kepada para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah. Jelang Lebaran 2026, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak akan menggelar tradisi open house di Hari Raya Idul Fitri. Menurut Purbaya, hal ini dilakukan sebagai langkah pengiritan. Sementara itu, untuk sholat Idul Fitri, Purbaya akan melaksanakannya di kantor pusat pajak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026.